Biarlah Tuhan mengoreksi kami siang hari ini. Ubahkan kami. Aku memohon kuat kuasa Roh Kudus mencengkeram hati dan pikiran kami semua. Karena kami terbuka kepada kuat kuasa Roh Kudus. Ubahkan kami dengan firman-Mu. Beri kami pengertian. Beri kami kesanggupan untuk melakukan sabda-Mu. Jamah hati kami dengan firman. Lawat kami dengan kuasa-Mu Bapa. Aku memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya membayangkan hidup ini seperti sebuah petualangan. Petualangan ekspedisi. Seperti seseorang yang berpetualang dengan ekspedisi tertentu. Mengunjungi wilayah-wilayah terpencil yang tidak berpenghuni. Atau wilayah-wilayah yang terisolir. Seperti para petualang itu Bapak Ibu. Mereka berjalan di jalan yang mereka tidak pernah lewati sebelumnya. Ada banyak hal yang bisa terjadi di depan perjalanan mereka. Entah pohon yang tumbang, entah mereka melewati lumpur hisap, entah hujan yang tidak berhenti. Dan para petualang itu terus berjalan, menyusuri jalan yang tak berujung, seolah-olah tak berujung. Dan banyak kejutan yang mereka temukan di sepanjang perjalanan mereka itu. Banyak rintangan. Banyak rintangan yang menanti di depan. Sampai akhirnya mereka harus mengambil keputusan. Berhenti atau tetap melanjutkan perjalanan. Bapak Ibu sama seperti seorang petualang. Demikianlah kita. Dalam menyusuri kehidupan ini Bapak Ibu. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Yang kita tidak tahu di depan. Apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi seorang petualang yang sejati. Biasanya mereka sudah melewati banyak tempat-tempat yang sulit dengan berbagai rintangan. Melalui berbagai macam keadaan, situasi sulit, seorang petualang yang sejati itu Bapak Ibu. Mereka bisa melewati semuanya itu. Bahkan pengalaman-pengalaman yang baru mereka temukan. Dan hal itu membuat mereka menjadi semakin cerdas, semakin bijaksana. Banyak masalah yang mereka temukan dalam perjalanan atau petualangan hidup mereka. Dalam petualangan ekspedisi mereka. Membuat mereka semakin cerdas, semakin bijaksana, semakin cakap untuk menyelesaikan berbagai rintangan-rintangan. Untuk menghadapi berbagai macam rintangan yang ada di depan mereka. Demikian juga dengan kita dalam perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu. Setiap kesulitan demi kesulitan yang kita alami itu adalah kesempatan. Kesempatan yang diizinkan Tuhan supaya kita makin mengenal Tuhan. Semakin mengenal pribadi Elohim Yahweh. Dan kita pun semakin mengakar kuat. Mengakar kuat kepada Elohim Yahweh. Semakin mengalami, semakin mengenal, dan itu membuat kita mengakar kuat. Sehingga gak mudah kita jatuh. Tidak mudah kita menjadi kecewa. Satu hal yang pasti Bapak Ibu. Setiap ujian hidup yang kita hadapi secara nyata di dunia ini, itu bukanlah kebetulan. Itu bukan kebetulan. Apa masalah saudara sekarang? Apa kesulitan hidup saudara hari ini?
Itu bukan kebetulan. Kalau saudara mengaku aku anak Tuhan, anak Bapa di surga, kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan yang saudara alami, itu bukan terjadi secara kebetulan. Tuhan mengizinkan kita mengalami, dan Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai musim dalam hidup kita sebagai sarana agar kita bertumbuh. Nah, hari ini, sore ini, siang ini maksud saya akan menyampaikan satu topik kepada kita semua. Bertumbuh melalui ujian. Bertumbuh melalui ujian. Setiap kita pasti memiliki ujian hidup. Pasti. Ujian hidup yang kita alami itu diizinkan Tuhan untuk menumbuhkan iman. Untuk menumbuhkan iman. Coba kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, kita buka bersama. Saya minta WL untuk membacanya dan mari kita perhatikan bersama-sama. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat ya. Bapak Ibu perhatikan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan Bapak Ibu, di ayat yang kedua ada kata kebahagiaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ayat ini mengajarkan kita untuk menganggap bahwa ujian itu adalah sebagai sebuah kebahagiaan. Ujian yang kita alami harus dipandang dalam perspektif sebagai kebahagiaan. Ini tentu saja bertolak belakang dengan dunia Bapak Ibu. Kita sedang dalam masalah, kita sedang dalam kesukaran, kita sedang dalam kesulitan. Mengapakah hal itu harus dipandang sebagai kebahagiaan? Mana ada orang mengalami kesulitan bahagia? Mana ada orang mengalami kesukaran bahagia? Mana ada orang ketika menghadapi ujian dalam hidupnya bahagia? Tapi Alkitab mengajarkan cara pandang yang berbeda dengan dunia. Pandanglah setiap pencobaan-pencobaan yang saudara alami. Dikatakan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, pandang semua percobaan-percobaan dalam hidup saudara dalam perspektif yang Tuhan inginkan, yaitu sebagai sebuah kebahagiaan. Berbagai-bagai percobaan ini adalah ujian dalam hidup. Sama-sama katakan ujian hidup. Ujian hidup. Kurang mantap. Percobaan-percobaan dalam hidup kita itu adalah ujian hidup. Mantap. Seperti apa sih ujian hidup itu? Banyak hal yang kita tidak tahu akan terjadi apa ke depan. Keadaan sehat seperti ini, saudara juga sehat. Tapi kita tidak tahu. Tiba-tiba ada gangguan kesehatan. Dan gangguan kesehatan itu makin buruk. Bisa. Secara ekonomi hari ini gak ada masalah, kita fine-fine saja. Tetapi situasi bisa berubah. Secara ekonomi akhirnya kita mengalami masalah. Dan bisa saja kita bankrupt, bangkrut. Mungkin menurut catatan medis, penyakit yang kita alami, penyakit yang kita derita, tidak mungkin mendatangkan kematian. Ternyata enggak begitu. Kita harus mengalami kematian. Siapa yang tahu Bapak Ibu?
Makanya kita nyanyi tadi, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Saudara berkata, uangku banyak, sakit apapun aku di cover asuransi, tenang. Asuransi tidak bisa mengcover nyawa saudara. Jangan sombong karena punya duit. Asuransi plafon paling tinggi. Gak bisa diandalkan. Gak bisa menolong saudara ketika berhadapan dengan Tuhan. Dan saudara berkata, Bapak Yahweh, aku punya asuransi. Asuransimu gak ada artinya di depan Elohim Yahweh. Apa yang saudara bisa andalkan? Uang. Apalagi? Tenaga, kekuatanmu. Bisa. Setiap kita pasti mengalami ujian hidup. Tapi ingat Bapak Ibu. Ujian hidup itu bukan sekedar kesulitan, kesukaran. Tetapi ujian hidup yang kita alami diizinkan Tuhan dengan maksud dan tujuan yang baik bagi kita. Yang setuju katakan amin. Segala sesuatu memang bisa berubah, kita nggak tahu ke depan. Diizinkan Tuhan kita mengalami ujian hidup. Nah, ujian hidup itu sebagai sarana Tuhan untuk membuat kita bertumbuh di dalam iman. Makanya kita harus memandang semua ujian hidup dengan perspektif yang benar, yaitu sebagai kebahagiaan. Berbahagialah Bapak Ibu jika mengalami ujian hidup. Kenapa? Satu. Kenapa harus berbahagia? Satu. Karena ujian hidup yang saudara alami, yang diizinkan Tuhan itu dimaksudkan untuk memurnikan iman saudara. Ujian hidup yang diizinkan Tuhan terjadi harus dipandang sebagai kebahagiaan karena satu, ujian hidup yang saudara alami merupakan sarana untuk menguji kemurnian iman kita. Saudara yakin bahwa saudara beriman? Yakin saudara beriman? Amin. Perlu pengujian. Seberapa kita beriman? Perlu diuji. Karena banyak orang Bapak Ibu beriman ketika tidak terjadi masalah huru-hara dalam hidupnya. Dia beriman ketika semua berjalan dengan baik. Usaha berjalan dengan baik. Keluarga baik-baik. Kesehatan sempurna. Lalu kita beriman kepada Tuhan. Buktinya kita datang ke gereja. Nah, itu juga salah satu bukti bahwa kita memang beriman kepada Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang ke gereja itu memiliki motivasi yang benar. Gak semua. Nah, kalau kebenaran ini disampaikan, biarlah kita menguji hati kita. Apakah motivasi kita ke gereja sudah benar? Karena gak semua orang ke gereja motivasinya benar Bapak Ibu. Banyak macam motivasi orang itu. Apalagi kalau memang gerejanya mengajarkan teologi kemakmuran. Orang ke gereja supaya hidupnya makmur. Toko 1 jadi 5, toko 5 jadi 10. Kalau gereja ini tidak mengajarkan begitu. Kita diajarkan hidup kudus, bertanggung jawab. Saudara pasti diberkati Tuhan. Kita diajarkan begitu. Tidak menggunakan Tuhan supaya kita diberkati. Tuhan jadi alat, jadi komoditi. Supaya kita diberkati. Itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, sekarang kita diuji oleh Tuhan. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Sekarang kita diuji untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan percaya kita kepada Tuhan. Baik dalam keadaan nyaman ataupun tidak
nyaman. Kadang-kadang kebalikannya loh. Ada orang ya anak Tuhan, ketika kondisi tidak nyaman, dia bergantung kepada Tuhan. Tidak pernah absen datang doa karena punya masalah, pergumulan yang berat. Tetapi ada orang, begitu masalahnya selesai juga doanya. Gitu. Pernah lihat beruk? Beruk ya, kalau naik ke pohon kelapa, lalu tiba-tiba angin besar datang. Pohon kelapa itu goyang Bapak Ibu, goyang. Beruk itu berpegangan kepada batang pohon. Angin makin kencang, dia berpegangan semakin erat. Kuat, dia selamat. Angin itu pun reda. Tiba-tiba anginnya beda sekarang. Angin sepoi-sepoi. Itu beruk lama-lama begini. Ngantuk. Saya gak mau contohin, nanti saudara ketahuin saya. Kayak beruk katanya. Lama-lama begitu si beruk ngantuk. Gara-gara angin sepoi-sepoi datang. Banyak ya orang ya mengalami seperti itu. Masalah datang, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Begitu masalah selesai, angin sepoi-sepoi, ambruk dia. Duit mulai ada. Dulu gak punya duit, cari Tuhan. Sekarang duit ada. Bukan cari Tuhan dia sekarang. Apalagi musim liburan nih, libur panjang ini. Kita lihat ada gak di sini? Oh, lagi jalan-jalan. Ya gak salah jalan-jalan. Tapi dulu ingat waktu gak punya uang, ke gereja atau jalan-jalan? Ke gereja jalan-jalan. Wah, bisa aja ibu. Maksudnya gereja jalan-jalan gitu ya. Aduh. Ya bolehlah. Tapi kalau kita sadari, kita gak mungkin meninggalkan Tuhan. Punya duit, jalan-jalan, cari Tuhan, tetap dahulukan Tuhan. Tapi kita lebih persiapan memang buat jalan-jalan dari persiapan untuk cari Tuhan. Kadang-kadang ya begitu. Harusnya tetap ada persiapan. Menyediakan waktu untuk Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, di sini juga dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, berbahagialah, bergembiralah atas ujian hidup yang saudara alami. Terus? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Iman kita harus diuji. Kita gak bisa berkata, aku beriman, teguh kepada Tuhan. Ya, kita bisa bicara begitu. Tetapi harus ada pembuktian. Melalui apa? Ujian hidup. Seperti emas. Bagaimana cara menguji emas? Emas yang murni dihasilkan melalui apa? Dibakar. Karena banyak partikel-partikel atau elemen lain di dalam emas yang digali itu. Dari bongkahan batu, dari berbagai butiran-butiran pasir emas. Tidak semuanya emas murni. Harus dimurnikan dengan cara dibakar. Lalu nanti setelah itu dipisahkan. Mana emas murni, mana bahan-bahan lain atau partikel lain yang bukan emas. Saudara yakin udah memiliki iman yang teguh, yang murni, gak punya motivasi apapun selain Tuhan? Perlu pembuktian. Itu sebabnya Tuhan menguji kita. Melalui apa? Ujian hidup. Masing-masing beda. Pendekatannya beda. Metode yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya pasti beda. Sesuai takaran yang ada pada saudara atau takaran yang ada pada kita masing-masing. Jadi jika kita berkata bahwa kita memiliki iman yang kuat, harus diuji melalui tantangan hidup.
Supaya kita benar-benar tahu bahwa kita memang memiliki iman yang tahan uji. Kita memiliki iman yang murni. Jadi melalui ujian tersebut, sesuai dengan takaran kita tentunya, kita akan diuji oleh Tuhan. Nah, banyak orang yang ketika mengalami ujian gak sanggup, kecewa. Sehingga dalam pujian ini Bapak Ibu, kadang ku tak mengerti maksud Tuhan. Ku diam dan biarkan ku jatuh. Kadang ku curiga padamu Tuhan. Yang kau izinkan tak ku terima. Jujur ku bertanya kau di mana. Benar gak Bapak Ibu? Ini pujian ini, liriknya ini memang jujur banget. Mewakili hidup kita. Waktu kita sedang dalam masalah pergumulan dan rasanya berat hidup ini. Kenapa kok suamiku dipanggil Tuhannya sekarang? Kenapa kok anakku dipanggilnya sekarang? Kenapa kok lagi lancar-lancarnya bisnis ini harus bangkrut? Kenapa? Banyak hal yang saudara gak ngerti maksud Tuhan. Lalu kita bilang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tapi seolah-olah Tuhan diam saja. Orang fitnah kita, orang merusak nama baik kita. Kita berteriak Tuhan tolong, tapi gak terjadi apa-apa. Orang kok ya hidup sembrono kok sehat. Kita hidup gak sembrono. Takut Tuhan, kenapa kok harus sakit? Ayub gitu. Tiap hari dia cari Tuhan, tiap hari dia berdoa dan mendoakan anak-anaknya. Kenapa anak-anaknya harus mati seketika? Kenapa hartanya harus habis seketika? Kenapa Ayub pun harus mengalami sakit penyakit yang begitu berat dalam hidupnya? Di mana Tuhan? Bukankah begitu kita semua? Di mana Tuhan? Coba kita nyanyi lagi. Tapi ini pengakuan jujur. Gak apa-apa, lebih baik jujur tapi menyembuhkan. Jangan pura-pura beriman ternyata tidak. Itu sebabnya kita diuji oleh Tuhan. Dibakar oleh Tuhan dengan api ujian. Supaya kita memiliki iman yang murni. Kadang ku tak mengerti maksud Tuhan. Kau diam dan biarkan ku jatuh. Kadang ku curiga padamu Tuhan. Bahkan sampai curiga. Itu kita. Kita gak terima keadaan ini. Jujur ku bertanya kau di mana? Mungkin saat ini ku tak mengerti. Bagiku bagai pelangi, setelah hujan. Begitu indah rencanamu. Kita baru taunya nanti. Sekarang kita mengalami kesulitan hidup, masalah yang begitu berat, pergumulan yang begitu berat, menyakitkan. Kita rasa sendiri. Kita hampir gak kuat apakah perjalanan hidup masih kita teruskan atau tidak. Nah, banyak kita tidak memahami maksud Tuhan. Tapi tadi saya katakan lebih baik kita jujur daripada pura-pura beriman. Jujur saja di hadapan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Dan tanamkan bahwa kita tidak dibiarkan Tuhan sendiri. Tuhan pasti menemani kita.
Tuhan pasti menjagai kita seberat apapun masalah saudara. Amin. Gak apa-apa. Berat memang ujian hidup itu. Tapi itu untuk membuktikan bahwa kita tulus mengasihi Tuhan. Kita tulus mencintai Tuhan. Tidak ada agenda yang lain. Jadi kita dibakar. Iman kita dibakar. Supaya Bapak Ibu, supaya berbagai agenda pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu disingkirkan. Katakan amin. Semua keraguan kita tentang Tuhan disingkirkan. Seolah-olah kita beriman, gak ada keraguan. Diizinkan Tuhan ujian hidup terjadi, supaya kita tidak lagi memiliki keraguan dalam hidup kita. Keraguan itu disingkirkan Tuhan. Ketakutan kita disingkirkan Tuhan. Contoh ya, dulu saya takut setan Bapak Ibu. Apalagi kalau ada orang dulu di SMA kita pergi kemana gitu, ke gunung. Kan saya suka ikut pencinta alam. Teman kesurupan, saya langsung menghindar biasanya. Kenapa? Serem. Takut loh. Apalagi kalau udah ngamuk-ngamuk begitu, mukanya beda. Pertama saya takut kesamber. Ntar gue juga kesurupan. Nah saya takut dulu, takut setan. Ikut-ikutan temen. Kalau buang air kecil ada pohon gede mesti, Mbah, amit-amit anak monyet mau pipis. Masa kita setara dengan monyet? Tapi begitu jadi pelayan Tuhan, tahu saudara, tetap takut. Tuhan uji saya. Uji saya lewat apa? Harus melayani orang yang dirasuk setan. Takut saya sebetulnya. Orang saya sendirian. Dulu saya jaga telepon 24 jam. Ya gantian sih. Tiba-tiba, Pak tolongin Pak. Saya udah gak tahan Pak. Dia telepon. Datang aja ke sini, datanglah dia ke perdatang. Datang dia naik ke lantai 2. Nah di situ ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba saat ngobrol itu dia gini. Kejang-kejang. Terus tiba-tiba suaranya begini, suaranya beda. Lalu itu lagi sendirian, saya cuma sama dia doang. Coba bayangin saudara. Datang jam 11 malam. Kadang-kadang istriku menemani. Hari itu enggak. Hah? Gitu. Coba bayangin saudara. Coba Coti bayangin. Saat sendirian. Dengar gak Coti? Gimana rasanya? Takut enggak? Saya beranikan diri sebenarnya. Menang gak ya ini? Bisa gak ya? Sebenarnya ada takut. Tapi saya paksakan. Dalam nama Yesus. Padahal saya juga takut juga. Setannya bisa pergi. Diuji saya. Baru saya pikir, hebat ya nama Yesus ya. Gitu loh. Dahsyat tuh nama Yesus loh. Kalau dulu cuma mimpi. Ibu pernah mimpi kayak ketindisan gitu. Terus dalam mimpi, Yesus. Menang gitu ya. Kalau ini kenyataan beneran. Orang harus diusir. Orang keterikatan dengan setan, dikuasai setan harus diusir. Sendirian coba. Terus guling-guling gitu. Suaranya gitu, hihihi gitu, serem ya. Coba. Tapi di situ aku mendapat ujian. Diuji oleh Tuhan. Beriman nggak? Beriman nggak? Harus. Jadi iman itu menguji kemurnian kita. Jadi sebuah bangunan ya, bangunan itu kuat atau tidaknya ya harus mengalami ujian. Kalau kita lihat kemarin gempa 7,7 skala Richter yang ada di Myanmar, lihat nggak? Ada gedung yang runtuh, tapi ada juga gedung yang tidak runtuh. Nah itu ujian. Gedung ini kuat atau tidak? Amin. Nah kita dimurnikan di situ. Keberimanan kita dimurnikan lewat api ujian. Jadi semua hal yang kebergantungan kita dengan dunia disingkirkan, dibersihkan Tuhan. Dosa-dosa dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga kita makin melekat kepada Tuhan. Itu maksud Tuhan. Yang kedua, sebagai sarana membangun ketekunan. Jadi ujian hidup adalah sarana membangun ketekunan. Kita baca Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 atau ayat 3 sampai 4 biar lengkap. 3 dan 4.
Tidak dari 2 tapi 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tujuan Tuhan memberikan ujian hidup supaya kita tekun, Bapak Ibu. Supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Sekarang ini kita tekun atau tidak? Gak tahu. Makanya Tuhan berikan ujian supaya kita tekun. Saat ujian itu berlangsung, kita tekun. Tekun berdoa, tekun cari Tuhan, tekun baca Alkitab, tekun bersekutu. Kalau kita melayani, ada ujian. Kita berkata, aku mah pelayan Tuhan yang setia, gak akan meninggalkan pelayanan. Tunggu dulu, ada ujian. Begitu ujian itu datang seperti api yang menguji kita. Tetap tekun atau enggak? Menyerah atau tetap tekun? Tetap melayani Tuhan. Bapak main gitarnya jelek, belajar yang lebih giat. Saya ditegur sama Pak Pendeta, saya mundur aja. Saya dibilang main gitarnya jelek, saya nggak mau lagi pelayanan di situ. Justru teguran itu cara Tuhan untuk membuat Bapak bertumbuh dalam ketekunan. Kalau Bapak terus latihan gitar, hasilnya akan lebih bagus. Jadi jangan tidak tekun. Lawan kata tekun, malas, sembrono. Makin ditegur, makin kuat kita, makin bertekun. Saya dulu gak bisa berenang. Di suatu retret saya dilempar. Saya pikir hampir mati saya. Saya gak tahu ternyata itu kolam renang itu cetek. Waktu saya digotong dari kamar, saya udah, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong. Karena yang pegang saya banyak banget. Terus 1, 2, 3. Saya bilang, mati gue. Karena aku gak bisa berenang. Terus aku cepuk. Pas aku sampai ke dasar berdiri, ya orang-orang ketawa semua. Saya dipermalukan hari itu. Tapi sejak hari itu ada dendam saya. Dendam saya adalah saya harus bisa berenang. Dan saya mulai berlatih berenang. Akhirnya bisa berenang. Jadi kalau misal 50 meter bisa. Set, balik lagi bisa. Dulu sama sekali gak bisa. Gaya renangnya tuh gaya batu. Nyemplungnya kayak gitu. Saya Pak Jebedius pernah berenang. Tapi kalau beliau, dia perenang, jago. Kalau saya, yang penting udah gak kelelep. Yang penting itu. Pernah saya berenang, Pak Jebedius, Pak Mumu, kita berenang. Yang penting gak kelelep. Udah. Kalau suatu hari kita retret, saya dilempar lagi. Kurang kenceng lemparnya. Saya begitu. Kenapa udah bisa berenang? Saya udah gak takut lagi. Kalau dulu nelan ludah udah gak bisa saya. Padahal gak dalam. Jadi harus tekun. Dan ketekunan itu membuat kita menjadi matang. Dari gak bisa main, bisa. Dari dihina, direndahkan, kita tekun menjadi matang. Gak apa-apa kalau kita dimarahin, Coti dimarahin, jangan jadi down. Marahnya itu cara Tuhan menegurmu. Ya kan? Cara Tuhan menegurmu, Theo. Dengan begitu kamu jadi lebih bagus dalam Tuhan. Gak jadi mundur, malah mundur. Jangan. Responlah dengan benar. Saya lihat pengerja mana yang datang. Misalnya, saya tegur. Mestinya kamu datang. Khususnya kamu muda-muda, datang doa. Ditegur malah mundur. Dia tidak tekun namanya. Harusnya ditegur, malah giat. Iya saya ditegur Pak Gembala, malah giat. Bukan mundur. Perbaiki diri. Jadi kalau kita mundur saat menghadapi tantangan yang begini Bapak Ibu, kita tidak bisa bertumbuh. Gak bisa bertumbuh. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang tekun, bukan malas atau masa bodoh. Harus tekun. Saudara tahu kisah Thomas Alva Edison? Dia bisa menemukan lampu pijar ini lewat apa sebetulnya? Ketekunan. Tahu Bapak Ibu ketika dia berusaha menemukan bola lampu pijar,
Berapa kali kegagalannya? 1000 kali. 1000 kali. Karena dia berusaha menemukan bahan yang tepat sebagai filamen. Filamen di dalam bola lampu. Jadi di dalam bola lampu kan itu ada sungut-sungut lah atau apa itu namanya filamen. Bahan apa yang tepat supaya bisa menyala dan awet nyalanya? Apa bahannya itu? 1000 kali kegagalan. Dia coba. Coba kalau berhenti di angka 999. Saudara, kita tidak bisa menikmati lampu pijar ini Bapak Ibu. Sekarang udah bukan lampu pijar lagi, udah lebih. Hah, pakai apa? LED. Wah. Tapi dasarnya LED dari lampu pijar. Jadi kita bersyukur kepada Thomas Alva Edison yang dengan tekun berusaha menciptakan bola lampu pijar itu. Amin. Dia tidak memandang setiap kegagalan uji cobanya itu sebagai kegagalan, tetapi sebagai pelajaran. Kegagalannya sebagai pelajaran, bukan sebagai gagal dalam uji coba sebagai sebuah kegagalan, bukan, sebagai pelajaran. Jadi kunci sukses dari Edison ini, Thomas Alva Edison, adalah ketekunan. Saudara, dalam Tuhan juga bisa bertumbuh, dan Tuhan memang mengizinkan ujian hidup supaya saudara bertekun. Dan ketekunan saudara itu akan menghasilkan sesuatu yang matang. Katakan amin. Secara iman saudara matang. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sarana membangun ketahanan. Kita baca dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Apa yang dikatakan Rasul Paulus mengenai penderitaan? Ini Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Hebat ayat ini loh, hebat. Ketekunan itu menghasilkan apa? Tahan uji. Tekun dulu, setelah tekun, kalau terus continue, dia tetap tekun, menghasilkan tahan uji. Jadi ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita tahan uji. Supaya kita tahan uji. Makanya dikatakan bermegah dalam kesengsaraan kita. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kesengsaraan bukan akhir segalanya, tetapi sebuah proses yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Saya melihat ya Bapak Ibu, orang-orang perantauan di Jakarta, kenapa lebih berhasil dibandingkan penduduk asli di Jakarta? Penguasa angin di Jakarta itu orang Batak. Saudara kemanapun tanya penguasa angin di Jakarta sampai Bekasi orang apa? Orang Batak tuh orang dari mana? Pulau yang berbeda, merantau. Jadi penguasa angin, begitu bocor, dicek Silain. Pakunya merek Silain. Nah saudara, orang apa itu? Pokoknya raja angin di Jakarta, orang Batak. Pengacara, orang Batak. Ya kan, saudara tahu kan? Termahal, orang Batak. Orang dari perantauan. Kenapa bukan penduduk asli? Kenapa? Nggak tahan uji. Kenapa? Belum pernah mengalami yang namanya kesengsaraan. Iya. Kenapa Pak Zebedus bisa seperti sekarang? Merantau. Iya kan? Ya enggak? Bisa sukses ya merantau. Ngalami sengsara enggak? Pasti banyak sengsaranya. Enggak cerita aja.
Dari gak punya apa-apa, toko satu, susah hidupnya, tapi diberkati Tuhan. Kalau gak pernah mengalami kesengsaraan, gak tahan uji, dijamin pamumu bisa sekarang. Ya dulunya kan merantau, sempat ke Belanda ya Pak ya. Nikmat gak Pak di Belanda? Apa sengsara? Pasti sengsara hidup. Balik lagi, buka usaha A, buka usaha B, langsung berhasil? Enggak, banyak gagalnya. Tapi tekun. Sengsara enggak? Sengsara. Tapi sengsaranya itu membuatnya teguh, kuat, dan akhirnya berhasil. Jadi orang yang merantau itu ya jadi berhasil gara-gara banyak sengsara. Maka kalau kita sengsara ya Daniel ya, denger ya Daniel, sengsara hidupmu, kamu harus punya perspektif yang berbeda dengan dunia. Harus perspektif Alkitab. Apa? Kamu sengsara itu ujian hidup. Pandang sebagai kebahagiaan. Jadi bukan Tuhan mau mati aja, aku udah sengsara kali aku di dunia ini Tuhan. Mati aja aku. Jelek kali mukaku. Bukan gitu responnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bahagialah dengan derita yang kau alami. Di situ kau akan berhasil. Ya enggak Bu Aman? Bu Aman tanam pohon, bisa berbuah bagus kan juga diupayakan. Menderita juga itu, kerja. Dibungkusin jambunya, nanti dibawa ke gereja. Karena kita pernah makan jambunya. Setiap hari dirawat, ya sengsara. Saudara tahu kenapa bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kokoh kuat? Kenapa? Mengalami banyak kesengsaraan. 40 tahun di padang gurun, terus berjalan sampai di Kanan. Diusir oleh Asyur. Diusir orang Babel. Sengsara enggak? Sengsara. Sampai baru tahun 1949 datang lagi. Emang di perantauan enggak sengsara? Dimusuhi banyak orang. Nazi benci banget orang Israel. 6 juta orang Israel tewas. Sengsara enggak bangsa itu? Tapi hari ini menjadi bangsa yang paling kokoh, bangsa yang paling kuat. Lewat apa? Ujian hidup. Sengsara. Jadi kalau belum sengsara dulu ya Pak Matius ya, baru berhasil. Beneran. Jadi asli kalau sengsara hidupmu, kamu punya perspektif yang berbeda. Ini sarana supaya aku menjadi kuat. Iya, gitu. Bangsa Israel hari ini jadi bangsa yang kuat. Kenapa? Banyak sengsara dan banyak ancaman. Banyak yang dia takutin. Betul. Coba saya tanya. Negara Israel dengan wilayahnya sekarang ini, apa sumber daya alamnya yang bisa diunggulkan? Apa? Bisa sebutkan? Itu sebabnya kesengsaraan itu membuat dia unggul. Dan dia tahu musuh-musuh bangsa Israel itu banyak. Itu sebabnya dia takut. Takut terhadap banyaknya musuh. Jadi takutnya itu bukan disiasati dengan ngumpet. Dia harus selesaikan ketakutannya itu. Itu membuat dia tangguh. Kenapa bangsa kita tidak? Kenapa bangsa kita tidak tangguh? Karena sumber daya alamnya melimpah. Dan yang kedua, tidak ada yang kita takutin. Kita nggak takut dengan Malaysia. Kita tidak takut dengan Singapura. Kita tidak takut dengan Australia. Kita tidak takut dengan Filipina. Indonesia begitu. Juga kita tidak takut dengan Tuhan. Jadi hebatnya bangsa Indonesia, tidak ada yang ditakuti. Begitu ya Pak? Ya kan ada yang ditakuti bangsa Indonesia? Enggak ada. Bangsa Indonesia bangsa yang hebat. Tidak takut apapun. Termasuk Tuhan. Kalau bangsa Israel, dia takut terhadap musuh-musuh di sekitarnya. Yang bisa mengagitasi atau membuat agresi. Menjajah bangsa Israel. Bisa. Bahasa orang Mesir lebih besar daripada Israel. Wilayah dan penduduknya lebih banyak. Makanya musuhnya banyak.
Sumber daya alamnya nggak banyak. Dia takut. Itu sebabnya bagaimana bisa bertahan hidup. Lewati kesengsaraan itu. Dan berhasil. Dan mereka orang yang takut Elohim Yahweh. Sehingga jadi bangsa yang unggul. Dia takut musuh-musuhnya. Dengan takut musuh-musuhnya, dia berusaha bertekun gimana caranya bisa unggul atas bangsa-bangsa itu. Makanya Bapak Ibu, bangsa Israel itu memiliki teknologi irigasi tetes namanya. Itu paling hebat sedunia. Kalau Indonesia irigasinya apa? Banjir. Makanya waktu kejadian kemarin Bekasi banjir. Karena irigasi yang dulunya persawahan, ini kan daerah sawah dulu. Jadi perumahan. Nah, jadi hebatnya kita mengatur irigasi adalah perumahan. Yang akhirnya banjir. Kalau orang Israel, teknologi irigasinya adalah teknologi tetes. Tahu tetes? Tes. Jadi kalau kita ke Israel, kapan-kapan kita ke Israel ya. Saya doa Bapak Ibu punya duit, kita bareng-bareng ke sana. Kita lihat bagaimana ladang-ladang pertanian itu rapi. Kan gurun, gimana gurun itu bisa diubah jadi ladang, jadi pertanian. Teknologi apa tadi? Tetes. Sederhana. Jadi selalu menetes. Air itu menetes. Kalau banyak boros. Karena air pun mereka susah. Jadi teknologi tetes. Dan saudara kalau ke sana lihat pohon pisang, lebih bagus pohon pisang di sana daripada pohon pisang yang di pinggir kali Ciliwung. Bagus-bagus pisangnya, benar saya saksikan sendiri. Bukan kata orang saya lihat, udah pisangnya bagus. Kok bisa ada pohon pisang di sana? Coba bayangin saudara. Itu gurun, sebagian besar gurun. Kok bisa ya? Bisa lah. Kenapa enggak? Jadi dengan teknologi tetes air, tanaman tetap dapat air dan hemat air. Tanamannya bagus, hemat air. Lalu yang kedua kalau saya perhatikan ya, hebatnya mereka orang-orang Israel ini memiliki yang namanya teknologi cyber. Number one. Makanya kemarin rudal balistik dari Palestina, dari Iran. Ada yang menghancurkan gedung di Tel Aviv? Nggak ada. Belum nyampe meledak di atas. Hebat nggak? Lewat apa itu? Cyber. Kalau kita tujuannya Bekasi. Puji Tuhan nggak nyampe Nyampenya Pulau Gebang, Bekasi kena kebagian. Aduh Pak, hancur lulu lantah kita mah. Betul. Karena memang orang Indonesia gak ada ditakutin. Termasuk Tuhan. Makanya kalau juara-juaraan Indonesia ya, aduh luar biasa. Negara paling terkorup Bapak Ibu, number one. Orang tuh korupsi 1 miliar, 2 miliar. Pak kita 1000 T Pak. Siapa yang ditakutin? Nggak ada. Ngeri loh di Indonesia loh. Saya pikir 1000 T ya. Jadi apa itu? Kalau disalurkan secara benar jadi apa Indonesia? Ngeri loh. Kalau di sana dengan kondisi geopolitik yang sulit dan ancaman keamanan di mana-mana, Israel dikelilingi musuh-musuh. Musuh-musuhnya Bapak Ibu, mau tidak mau mereka punya teknologi yang jauh lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Dan terakhir saya juga melihat ternyata kan gini, orang Israel itu kan air susah. Air susah. Kalau kita melimpah sampai kebanjiran, kalau di sana enggak. Karena minimnya sumber air tawar, yang mereka lakukan adalah desalinasi air. Desalinasi air, yaitu apa? Air laut itu diubah menjadi air tawar dan bisa langsung diminum. Kalau kita ada juga. Begitu kita minum, sakit perut, cacingan lah. Nah gitu. Kalau 1000 triliun digunakan untuk memperbaiki irigasi dan teknologi PAM kita,
Indonesia harusnya begitu air dari keran langsung bisa diminum. Kalau kita bisa diminum, langsung aja minum. Sakit. Langsung masuk ke rumah sakit. Ya kan? Kenapa Israel bisa begitu? Karena musuhnya banyak. Sumber daya alam juga terbatas. Tetapi semuanya itu tidak menjadi penghalang. Justru menjadi motivasi untuk berpikir kreatif, kerja keras, dan mencari solusi yang inovatif. Jadi ketika kita sedang mengalami goncangan dalam hidup, diizinkan Tuhan kita mengalami ujian hidup. Jangan mundur. Ini cara Tuhan supaya aku jadi kuat. Rohaniku juga makin kuat. Saudara bisa pernah lihat orangnya badannya gede, itu kan angkat beban. Sengsara nggak orang angkat beban? Sakit, Pak. Dan kalau sudah terbiasa nggak ngangkat beban, sakit. Bener, sakit juga. Sengsara. Mendingan lanjutkan sengsaranya. Badan makin gede. Bener gak sih? Begitu saudara olahraga, lari, selesai lari nggak pernah lari, sakit nggak? Sakit. Gimana caranya supaya nggak sakit? Lari lagi besok, lari lagi lusa, lari terus. Sengsaranya lewat. Gitu. Jalani saja, nggak apa-apa makin sengsara, tapi nanti sengsaranya bisa lewat. Jadi kesengsaraan saudara itu merupakan ujian hidup yang membuat saudara semakin kuat dalam Tuhan. Makin kuat dalam Tuhan, makin kuat dalam Tuhan. Saudara menjadi orang yang kokoh, tidak mudah jatuh dalam dosa. Ada satu lagi yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, tapi mengingat waktu. Jadi PR untuk saya nanti saya sampaikan lain waktu Bapak Ibu. Saya menutup dengan satu quote yang dikatakan oleh Victor Hugo Bapak Ibu. Dia bilang begini, hanya mereka yang telah melewati badai yang benar-benar memahami nilai dari sinar matahari. Saya pernah melewati badai naik pesawat. Pesawatnya guduk, gelap banget. Saya lihat waduh, pesawat udah. Saya seperti kadang kayak nggak nginjek tanah, turbulensi, gelap. Begitu melewati badai, set langsung matahari gitu kan kalau di pesawat ya, set. Baru saudara mengerti betapa bernilainya matahari itu. Kalau tetap berada di badai terus berjam-jam, menderita Bapak Ibu. Turbulensi. Kita lihat petir di luar, gelap di luar. Begitu bisa melewati badai, zzz, matahari. Langsung reda, nggak ada badai lagi. Zzz. Gitu kan yang pernah naik pesawat gitu nggak? Saudara bisa paham betapa pentingnya berdoa, betapa pentingnya beribadah, betapa pentingnya bersekutu itu. Ketika saudara melewati badai dalam hidup saudara. Jadi bertekunlah dalam doa, bersekutu dengan Tuhan. Ujian yang kita terima itu adalah sarana supaya kita yang pertama tadi apa? Dimurnikan oleh Tuhan. Yang kedua sarana kita bertekun. Yang ketiga sarana supaya kita memiliki ketahanan. Jadi teguh. Itu cara Tuhan. Itu sebabnya apapun ujian yang saudara alami, bersyukurlah. Terimalah sebagai kebahagiaan. Aku berbahagia Tuhan. Sehingga saudara bisa melewatinya. Dan begitu saudara bisa melewatinya, saudara akan melihat matahari yang tidak pernah berhenti bercahaya, yaitu Tuhan. Yang menyinari saudara, memberi damai sejahtera, memberi ketenangan dan keteduhan, memberikan kenyamanan dalam hidup saudara. Tetap teguh dalam Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, mari kita angkat bersama pujian. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Bisa disiapkan pujiannya. Tak akan ku
ragukan pribadimu Elohim Yahweh. Tak akan ku ragukan pribadimu Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa atas hidupku. Sekali lagi, tak akan kuragukan pribadimu Elohim Yahweh. Katakan, tak akan kuragukan pribadimu Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa atas hidup. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Takkan Kau biarkan. Katakan amin. Haleluya. Ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Saat ku berjalan dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Angkat hatimu dengan rasa syukur, sebab kita selalu dijagai, dilindungi Tuhan kita Elohim Yahweh. Kau tetap menjaga, takkan Kau biarkan, ya Bapa. Ku jalan sendiri, pertolongan-Mu tak membuatku malu. Biar Ibu Sandra angkat pujian ini. Tak akan Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan sudah ditaburkan kepada kita. Jangan biarkan kebenaran itu berlalu sia-sia. Simpan dalam bejana pikiran saudara. Dengar baik, kebenaran demi kebenaran ini mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari ke depan dalam petualangan perjalanan hidup iman saudara. Ketika engkau sedang mengalami ujian, gunakanlah kebenaran firman Tuhan dengan cara pandang yang benar. Milikilah perspektif yang benar. Ujian hidup itu baik bagi kita. Ujian hidup harus dipandang sebagai kebahagiaan, sebab Tuhan ingin memurnikan hidup kita. Banyak hal dalam hidup kita, agenda-agenda pribadi, dosa, keangkuhan hidup yang harus disingkirkan.
saatnya Tuhan membersihkan. Tuhan tidak membiarkan saudara sendiri. Dalam kesulitan lembah kelam sekalipun Tuhan beserta saudara. Tuhan mengajar saudara agar bertumbuh dalam ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Kalau saudara tahan uji, apapun menjadi berhasil. Hidupmu sempurna di dalam Tuhan. Engkau bisa melewati hari-hari hidup yang berat itu dengan rasa syukur. Dan saudara mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Ingat, engkau tidak berjalan sendiri. Engkau tidak berjalan sendiri. Tuhan pasti tolong dan tidak membiarkan engkau malu. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan satu berjalan. Terima kasih Elohim Yahweh. Haleluya. Saat ku berjalan dalam lembah gelap. Mari yang percaya angkat tanganmu. Aku percaya Bapa, Engkau tetap menjaga. Aku percaya Bapa, Engkau tidak meninggalkanku. Engkau tidak biarkan kami berjalan sendiri. Haleluya. Terpuji Bapa, terpuji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau tidak membiarkan kami malu. Engkau tidak membiarkan kami malu. Engkau masih tolong kami. Haleluya, glory. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya. Aku percaya Bapa, Engkau tetap menjaga kami. Haleluya. Terpujilah Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus. Syukur bagimu. Jalan sendiri. Pertolonganmu tak membuat aku malu. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak membuat kami malu. Haleluya. Bapa di dalam surga, patrikan kebenaran-Mu di hati kami semua. Kebenaran-Mu terus mencerdaskan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang cemerlang di hadapan-Mu. Berkati kekasih-kekasih-Mu yang menerima kebenaran ini dengan penuh sukacita. Patrikan kebenaran-Mu di hati kami sebagai persiapan kami menghadapi badai hidup, sebagai ujian hidup, dan kami memandang semuanya dengan bahagia, penuh syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.